Hantu yang satu ini terkenal karena bentuk tubuhnya yang terkenal katanya gepeng atau bisa kita bilang rata lah istilahnya. Seketika badannya pun hancur karena tak bisa menahan kekuatan dari tumpukan dari dua pintu lift. Dan dia pun juga akhirnya tewas secara mengenaskan. Halo semuanya, selamat datang di Ngasih bersama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari dunia perhororan yang ada di Indonesia. Yang dimana tema kali ini adalah Suster Gepeng. Oke, siapa sih yang nggak tahu hantu yang satu ini ya? Hantu yang satu ini terkenal karena bentuk tubuhnya yang terkenal katanya gepeng atau bisa kita bilang rata lah istilahnya. Mirip-mirip dengan Mr. Gepeng ya, hantu yang satu ini. Ditambah juga, hantu yang satu ini terkenal berada di kota Surabaya, kota pahlawan. Lalu bagaimanakah asal-usul hantu yang satu ini? Apakah benar dia hantu yang cukup ramah? Atau hantu yang suka ingin membunuh pasien-pasiennya? Ya udah, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Tahukah kamu bentuk hantu Suster Gepeng itu seperti apa sih? Yap, kalian benar. Suster yang satu ini memiliki wajah yang cukup hancur. Sekujur tubuhnya juga dipenuhi oleh darah. Dan tentunya matanya juga hampir copot. Hantu yang satu ini terkenal pada tahun 90-an yang berasal dari kota Surabaya. Atau bisa kita sebut kota pahlawan. Banyak spekulasi dan asal-usul tentang hantu yang satu ini. Lantas, manakah yang sesungguhnya benar tentang hantu yang satu ini? Nah, berikut akan aku kasih tahu asal-usul serta fakta-fakta lainnya dari hantu yang satu ini. Jadi, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke originnya. Asal-usul hantu yang satu ini ternyata mirip dengan Mr. Gepeng yang mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Jadi kalau kalian ingin aku bahas hantu yang satu ini, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bikinkan videonya. Jadi ceritanya begini. Pada saat itu, ada suster cantik yang bernama Maria yang sayang terhadap pasien dan perawat-perawat lainnya. Dan dia juga menjadi idola pada pasien-pasiennya juga karena keramahan dan kasih sayang yang diberikan kepada perawat tersebut. Namun pada suatu malam terjadi tragedi yang cukup mengerikan. Saat dia hendak mau masuk ke dalam lift karena terburu-buru mungkin ya. Dia itu tak sadar kalau pintu lift itu sudah mau tertutup nih. Saat dia sudah sadar ingin menghentikan langkahnya itu, namun semuanya sudah terlambat nih. Dia sudah tidak bisa menghentikan pergerakan kakinya di saat yang tepat. Dan alhasil ketika dia sudah berhasil berhenti nih kisahnya. Dia tuh kayak tergencet di tengah-tengahnya. Cukup sadis sih, cukup sadis. Apalagi kan pintu lift itu kan cukup besar dan kuat dan baja, kalian tahu sendirilah. Yang sering naik lift pasti tahu lah kayak apa gitu. Apalagi di tahun 90-an yang mungkin teknologi lift masih belum se-advance sekarang. Seketika badannya pun hancur karena tak bisa menahan kekuatan dari tumpukan dari dua pintu lift. Dan dia pun juga akhirnya tewas secara mengenaskan. Nah, sejak saat itulah Maria ini terus bergentayangan dimanapun yang ada di rumah sakit itu. Namun ketika dia menggentayangi itu, dia tak serta-merta untuk mengganggu atau melukai pasien lainnya. Hantu saat ini cukup baik ya daripada hantu-hantu lainnya yang cenderung untuk merusak dan menyakiti para manusia. Jadi dia menunjukkan wujudnya ke pasiennya itu dengan tujuan untuk menanyakan kondisi pasiennya serta memberikan obat-obatan untuk pasien tersebut agar cepat sembuh tentunya dong. Nah, kali ini aku punya cerita nih tentang penampakan hantu ini di zaman kita atau di zaman 2000-an lah. Jadi begini ceritanya nih. Jadi ada seorang pasien sedang menjalani proses rawat inap di rumah sakit yang ada di Surabaya. Konon dia itu memiliki penyakit yang cukup parah nih. Entah penyakit apa itu kita tidak bisa sebutkan sekarang ya karena takut menyinggung seseorang mungkin ya. Nah, cerita ini bermula ketika pasien ini kebangun dari tidurnya pada pukul 3 pagi atau 3 dini hari. Dia itu kebangun bukan karena dia mimpi buruk atau diganggu oleh hantu ini, bukan dong, belum. Pasien ini terbangun karena ingin buang air kecil. Jadi dia bangun dari kasur rawatnya dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Yang dimana saat itu kamar mandi belum ada di kamar rawat inap tuh. Jadi masih menjadi kamar mandi umum. Ya kalian tahu lah pada zaman itu seperti apa ya.
Nah, singkat cerita, pada saat dia itu ingin kembali ke kamarnya tuh, tiba-tiba dia itu tersesat dengan sendirinya dan tak sengaja melewati bangsal mata dan bangsal hati. Nah, di antara bangsal itu terdapat lift yang cukup tua. Namun, ketika dihampiri, lift itu ternyata masih beroperasi. Padahal, di tulisannya itu, lift itu sedang mengalami perbaikan. Atau bisa kita simpulkan, lift itu sedang rusak. Kaget dong orang ini kok ketika dihampiri, tiba-tiba lift itu bisa jalan sendirinya. Karena merasa ada hal yang tidak beres tuh di tempat tersebut. Jadi pasien ini segera untuk lari ke dalam kamarnya dan mencoba untuk tidur kembali. Dan tak selang lama setelah kejadian dia melihat lift tiba-tiba beroperasi sendiri, terdengar suara langkah kaki yang menghampiri kamar dari pasien ini. Karena mungkin dia sangat ketakutan nih, akhirnya dia itu berinisiatif untuk sembunyi dalam selimutnya. Padahal kalian tahu sembunyi di dalam selimut tidak ada gunanya kalau sudah sama hantu. Pemilik dari langkah kaki itu ternyata sudah sampai di sampingnya dong. Lalu pasien ini memberanikan diri untuk membuka selimut yang tadi dia tutup karena ketakutan tuh. Nah, ketika dilihat ternyata ada suster yang cukup cantik nih, dengan umur sekitar 25-30an nih mungkin. Dan tag namanya ini bertuliskan nama Maria. Dan kalian tahu apa yang dikatakan suster yang satu ini? Ya, suster ini berkata, "Maaf mengganggu mbak, sudah saatnya nih mbak harus minum obat." Nah, pasien ini bingung dong. Tetapi suster Maria ini memaksakan untuk terus minum obatnya. Pikir dari pasien ini mungkin, sudahlah mungkin benar ada benarnya juga ya. Jadi dia meminum obatnya pukul 3 pagi. Ketika dia sedang minum obat itu, suster itu pun tiba-tiba hilang. Seperti tanpa jejak, tanpa suara apapun. Jadi kayak seperti itu aja. Nah, keesokan paginya, ketika ada suster datang untuk memberikan obat lagi nih, karena sudah jam minum obat sesungguhnya. Tadi kan itu jam 3, harusnya ini jam sekarang nih. Pasien ini bingung dong, loh, tadi aku sudah minum obat jam 3, kenapa harus minum obat lagi nih? Terus dia menanyakan kepada susternya, "Suster, tadi saya sudah minum obat jam 3 loh, kenapa dikasih lagi? Gak apa-apa kali ini aku kasih minum obat terus-terusan." Terus susternya ini bilang begini, "Oh, sudah dikasih sama suster Maria ya? Oh ya sudah deh, kalau gitu gak usah, kan tadi sudah minum obat jam 3 kan." Nah, semakin aneh dong pasiennya, lo kok bisa tahu jam 3 sudah minum obat? Apalagi dia tidak memberitahu kalau yang mengasih obat itu adalah suster Maria. Semakin bingung dong. Nah, ketika suster yang tadi ngasih obat itu sudah keluar, rekan pasien yang ada di kamar tersebut itu bilang seperti ini, "Tadi yang ngasih obat itu bukan suster biasa tuh. Dia adalah suster Maria yang sudah lama meninggal di rumah sakit ini. Dia tewas karena tergencet lift. Namun, arwahnya tidak bisa hidup tenang. Namun, dia masih di dunia ini dan tetap merawat kita semua." Ya, kurang lebih seperti itulah perkataan dari pasien yang ada di kamar tersebut. Nah, sejak saat itulah banyak orang-orang bersaksi dengan kisah serupa tentang suster Maria ini. Namun, apakah benar dia masih family friendly? Oke, di cerita kedua ini mungkin sedikit berbeda ya. Kejadian lain juga dialami oleh seorang tukang beca yang sedang merawat istrinya yang ada di rumah sakit yang ada di Surabaya. Jadi begini ceritanya. Jadi ketika si tukang beca ini ingin merokok, dia kan harus keluar dari rumah sakit karena tidak boleh merokok dalam rumah sakit kan. Nah, ketika dia jalan-jalan di dekatnya bangsal mata, dia tak sengaja melihat sosok yang cukup mengerikan nih. Dia melihat sosok dengan postur tubuh yang cukup tinggi, rambut panjang, mata yang mau keluar, wajah yang hancur berkeping-keping. Sontak tukang becak itu panik dong. Kok bisa ada makhluk seperti itu di dalam rumah sakit? Apalagi itu dekat dengan bangsal mata, yang dimana di kisah pertama menjadi set penampakan awal dari hantu yang satu ini. Nah, terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan kali ini, kita sebaiknya perlu telah lebih lanjut tentang hantu yang satu ini. Apalagi hantu yang satu ini cukup booming pada masanya. Jadi kalian bisa cari tahu tuh. Mungkin kalau dari salah kata yang aku ucapkan masih ada yang kurang atau salah, kalian bisa komen di bawah atau kalian searching lagi di Google untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Karena aku akan kembali minggu depan dengan fakta-fakta yang jauh lebih mengerikan. Jadi untuk sekarang videonya seperti ini aja. And I'll see you guys next time. Bye.